When you're saying PT, and what are we talking about? Squats and push-ups. Squats, push-ups. And how long were you having him PT? I'm PT like an hour. Where did he go from? You're doing this where in the house? Where you This PTing was in him? the living room, and then I finally got tired of it and sent him to bed. And then you find out what? I come back and find out that he's deceased. Natan was dead, and then what happened? And I followed suit with the other four. And how did you Said kill that them? was with my hands. With your hands? Can you describe what you mean by with your hands? Around their neck. Around their neck? Okay. Who was next? Time. Eli, Mira, Gabriel, Elaine. Halo kawan, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Seorang penulis kisah horor dan kriminal dunia, Stephen King, pernah mengatakan bahwa monster dan hantu adalah nyata. Keduanya hidup di dalam diri kita dan terkadang mereka menguasai. Seperti kasus dalam video kali ini, tidak ada yang menduga seorang ayah bisa membunuh anak-anaknya tanpa perasaan. Kasusnya berasal dari negara bagian South Carolina, Amerika. Terjadi pada tahun 2014 dan pengadilan baru saja menjatuhkan putusannya pada tahun 2019. Tapi, seperti biasa sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe dulu ya. Now, let's get into the case. Timothy Jones Jr. dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang masih sangat muda dan belum siap memiliki anak. Ayah dan ibunya berpacaran saat mereka berusia 16 tahun dan beberapa waktu kemudian ibunya mengandung. Ibunya Cynthia Turner, seorang penderita skizofrenia parah yang seringkali menganiaya Timothy. Ayah Timothy tidak sanggup mempertahankan pernikahannya, keduanya pun bercerai. Timothy terlahir dengan kecerdasan di atas rata-rata. Dia sangat berbakat di bidang matematika dan memiliki ketertarikan pada elektronik dan komputer. Namun karena bertumbuh di lingkungan yang buruk dan kekerasan yang dialaminya, di usia yang masih sangat muda, Timothy sudah menjadi pemabuk dan pecandu narkoba. Sampai suatu hari saat Timothy berusia 15 tahun, dia mengalami kecelakaan yang mencederai otaknya. Analisa dokter mengatakan akibat cederanya, Timothy mengalami gangguan kejiwaan. Hingga pada tahun 2001, polisi menangkapnya atas kepemilikan kendaraan curian dan obat-obatan terlarang. Atas kejahatannya, Timothy dihukum kurungan di penjara. Setahun kemudian saat dibebaskan, Timothy menjadi terobsesi pada agama dan kitab suci. Ayahnya dan orang sekitar menilai kepercayaan barunya itu bukan sebuah agama melainkan sebuah aliran sesat. Timothy kemudian pindah ke Chicago dan bekerja di sana. Dia menjalin hubungan dengan Amber, rekan kerjanya, kemudian pada bulan Juni tahun 2004, beberapa minggu setelah mengenal gadis itu, Timothy menikahinya. Saat itu, Timothy berusia 22 tahun dan Amber masih berusia 19 tahun. Dari Chicago, pasangan itu kemudian pindah dan menetap di Lexington, South Carolina. Amber awalnya terpikat pada Timothy karena dia cerdas dan memiliki rencana masa depan yang cerah. Karena kecerdasannya, sambil bekerja di beberapa tempat dan mengurus keluarganya, Timothy berhasil meraih gelar sarjana teknik di bidang ilmu komputer dari Universitas Negeri Mississippi dengan predikat summa cum laude. Timothy kemudian diterima bekerja di perusahaan komputer Intel dengan penghasilan sebesar $80.000 setahun. Nilai itu cukup fantastis untuk seorang yang baru lulus kuliah. Amber, istrinya, berpikir itu adalah kesempatan bagi mereka memperbaiki kualitas hidup keluarga karena saat itu mereka sudah memiliki 5 orang anak dan hidup serba kekurangan. Hubungan antara Timothy dan Amber pada awalnya cukup harmonis sampai suatu saat semuanya berubah. Pertengkaran dan perdebatan kerap menjadi kekerasan fisik. Timothy pernah melemparkan pesawat telepon ke arah istrinya sampai merontokkan gigi belakangnya. Timothy juga pernah meludahi Amber di depan anak-anak mereka dan memukul kepalanya hingga pingsan. Timothy memiliki sebuah keyakinan bahwa wanita diciptakan untuk bereproduksi dan berkembang biak. Selain itu, dia percaya bahwa mengajarkan kedisiplinan pada anak-anak dengan kekerasan fisik adalah hal yang wajar. Semua kejadian itu membuat Amber mulai memikirkan untuk berpisah dari Timothy.
Pada tahun 2012, di tengah kehancuran rumah tangganya, Amber berselingkuh dengan anak tetangga yang masih berusia 19 tahun. Setiap anak-anak tidur siang, Amber pergi ke rumah tetangganya untuk menjalin hubungan dengan anak laki-laki mereka. Timothy yang akhirnya mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Amber memutuskan untuk pergi dan meninggalkan rumah mereka. Amber dan Timothy kemudian bercerai pada tanggal 15 Oktober tahun 2013. Karena Amber tidak memiliki penghasilan dan dianggap tidak layak mengasuh kelima anak mereka, maka pengadilan memberikan hak asuh sepenuhnya kepada Timothy, sedang Amber hanya mendapat hak kunjungan rutin. Setelah bercerai, Timothy pindah dan tinggal di sebuah rumah mobil bersama kelima anaknya yang masih kecil-kecil, usia yang termuda 1 tahun dan yang tertua 8 tahun. Pada awal kepindahannya, para tetangga melihatnya sebagai seorang yang ramah dan ayah yang baik. Namun, tak lama kemudian sikap Timothy berubah lagi. Dia mulai menutup diri dan melarang anak-anaknya beraktivitas di luar rumah. Saking tertutupnya, beberapa tetangga mengira mereka sudah pindah dan tidak tinggal di sana lagi. Beberapa laporan tentang kecurigaan bahwa Timothy melakukan tindak kekerasan pada anak-anak mulai masuk ke Departemen Sosial. Akibat anak-anaknya sering mengalami lebam-lebam di sekujur tubuh mereka saat pergi ke sekolah. Kurang lebih sebanyak 12 kali petugas dari Departemen Sosial mengunjungi rumah Timothy untuk melakukan investigasi karena banyaknya laporan atas perilakunya yang kasar pada kelima anaknya. Dia mendapatkan peringatan tertulis untuk merubah sikapnya. Karena kewalahan mengurus mereka dan juga harus bekerja, Timothy kemudian mempekerjakan Joy, seorang pengasuh anak, untuk membantunya menjaga kelimanya. Dia juga berusaha membuktikan bahwa dia berubah dengan membawa kelima anaknya pergi ke Disneyland. Sejak pertama kali bekerja, Joy, si pengasuh anak, melihat kondisi rumah Timothy. Rumahnya digambarkan sangat kotor, bau, dan berantakan. Selain itu, Joy juga khawatir tentang cara Timothy memberi makan anak-anaknya dan cara Timothy menghukum mereka secara fisik. Setiap hari Sabtu, Amber, mantan istri Timothy, biasanya mendapat kesempatan bertemu dengan kelima anak mereka. Pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2014, seperti biasa Amber menelpon Timothy untuk mengatur jadwal pertemuan rutin di hari Sabtu. Tetapi saat Timothy mengangkat telepon, Amber mendengar suara tangisan tak terkendali dari Nathan, anak ketiganya. Amber yang khawatir kemudian bertanya pada Nathan anaknya apa yang terjadi, dan Nathan hanya menjawab, "Aku tidak sengaja," sambil terisak-isak. Saat itu Timothy jadi sangat marah, membuat Nathan semakin tertekan dan hampir muntah. Ketika Amber bertanya pada Timothy apa yang sebenarnya terjadi, Timothy kemudian mengalihkan amarahnya pada Amber dan menyalahkan semuanya terjadi karena mantan istrinya. Dia memaki-maki Amber lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, Timothy yang dikuasai amarah kemudian menghukum Nathan melakukan push up dan squat selama 1 jam lebih, lalu menyuruh anak itu pergi tidur. Sekitar pukul 1 pagi, Timothy mendapati Nathan meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Timothy yang terkejut mendapati anaknya tewas, bukannya menelpon polisi, dia malah mengajak Merah, anak sulungnya, keluar untuk membeli rokok. Saat itu Elias, anak keduanya yang berusia 7 tahun, duduk di sebelah jasad adiknya Nathan menunggu kepulangan ayahnya dalam ketakutan. Sedangkan 2 anaknya yang masih balita, Gabriel berusia 2 tahun dan Elaine berusia 1 tahun, masih tidur. Saat Timothy kembali dari membeli rokok, dia memutuskan untuk membunuh keempat anaknya yang tersisa. Timothy pertama-tama mencekik Elias, kemudian dia mencekik Merah yang berusia 8 tahun. Keduanya dicekik dengan tangan Timothy sendiri. Sedangkan Gabriel dan Elaine dicekik dengan sabuk karena tangan Timothy terlalu besar untuk mencekik leher keduanya. Sulit membayangkan teror yang dirasakan kelima anak itu menunggu giliran mereka dihabisi ayahnya sendiri. Aksi Timothy yang sangat sadis dan kejam hanya bisa dilakukan oleh seorang monster. Setelah itu, Timothy membungkus mereka dengan kain dan memasukkan masing-masing jasad mereka ke dalam sebuah plastik sampah hitam yang besar. Kemudian memasukkan kelima jasad mereka ke dalam mobilnya.
Timothy kemudian berdiam diri di dalam rumah selama beberapa hari dan membiarkan jasad anak-anaknya di dalam mobil. Keesokan harinya, dia membagikan barang-barang dalam rumahnya kepada tetangganya dengan mengatakan dia dan anak-anaknya akan pindah ke negara bagian lain untuk memulai hidup baru. Timothy kemudian menyetir mobilnya ke berbagai negara bagian selama 5 hari dengan membawa 5 jasad anaknya di dalam mobil. Sementara itu Amber, mantan istrinya, terus-menerus berusaha menghubungi Timothy karena suara tangisan Nathan terus terngiang di telinganya, dan sebagai ibu, Amber sangat khawatir. Setelah beberapa hari tidak ada kabar dari Timothy, Amber mendapat informasi bahwa anak-anaknya sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Amber yakin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Akhirnya, pada tanggal 3 September tahun 2014, dia melaporkan anak-anaknya hilang pada polisi. Hingga 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 6 September tahun 2014, polisi yang sedang mengadakan operasi kendaraan bermotor di daerah Smith County, negara bagian Mississippi, menghentikan kendaraan Timothy karena dia dicurigai mengemudi saat mabuk. Saat itu, dari dalam mobil, polisi mencium bau busuk yang dikatakan seperti bau kematian. Baunya sangat menyengat. Dalam bagasi mobil, mereka menemukan ember berisi cairan pemutih, tetesan darah, belatung, dan pakaian anak-anak. Sedang di dalam mobil, polisi menemukan banyak noda bekas pemutih dan noda berwarna merah. Timothy pun ditangkap dan diinterogasi berkaitan dengan penemuan itu. Selama 3 hari berturut-turut, polisi dengan bantuan Jones Jr., ayah Timothy, mereka akhirnya mendapat pengakuan dari mulutnya bahwa dia telah membunuh kelima anaknya. Dia mengatakan telah membuang jasad kelimanya di daerah Alabama di area yang terpencil, sekitar 321 km dari tempat pertama kali dia ditangkap. Polisi segera menuju ke lokasi dan mereka menemukan 5 bungkusan plastik sampah hitam yang ditinggalkan begitu saja di bawah sebuah pohon di pinggir jalan. Saat polisi membuka bungkusan plastik itu, di dalamnya ditemukan jasad Merah yang berusia 8 tahun, Elias yang berusia 7 tahun, Nathan yang berusia 6 tahun, Gabriel yang berusia 2 tahun, dan Elaine yang berusia 1 tahun dalam kondisi sudah sangat membusuk. Dalam persidangan, Timothy membantah telah membunuh Nathan, tetapi dia mengakui telah mencekik keempat anaknya yang lain. Selain itu juga terungkap bahwa Timothy sempat mencoba memutilasi Nathan, tetapi dia gagal. Timothy juga diketahui berusaha melarikan diri ke luar negeri. Terbukti dia mencari informasi negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika sehingga aman untuk bersembunyi. Timothy menyatakan tidak bersalah dengan alasan kegilaan akibat masa kecilnya yang buruk dan adanya penyakit mental genetik dalam keluarga ibunya. Tetapi dari 12 orang ahli kejiwaan yang dihadirkan ke persidangan menyatakan bahwa kondisi kejiwaan Timothy berada pada fase antara kegilaan dan gangguan jiwa. Namun, mereka menyatakan bahwa Timothy memalsukan kondisinya. Jaksa penuntut juga meyakini bahwa Nathan tewas dibunuh bukan karena kecelakaan. Para juri tidak percaya semua kebohongan Timothy tentang kondisi kejiwaannya. Mereka menyatakan Timothy bersalah telah membunuh kelima anaknya yang tidak berdosa. Akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada Timothy Jones Jr. Kawan, menyusun fakta untuk kasus seperti kali ini sangatlah tidak mudah. Karena untuk menyusun sebuah kasus kita harus mendalami setiap korbannya, apa yang dialami mereka, perasaan mereka, ketakutan mereka, dan teror yang dirasakan oleh korban pada saat kejadian. Semua itu sulit untuk dibayangkan. Tetapi dengan membagi kisah yang terjadi pada Merah, Elias, Nathan, Gabriel, dan Elaine, kita dapat belajar sesuatu untuk selalu waspada pada orang-orang di sekitar kita. Laporkan kepada pihak berwenang bila melihat hal-hal yang mencurigakan. Karena Timothy awalnya dikenal sebagai seorang ayah yang baik, tetapi tiba-tiba berubah menjadi monster pembunuh berdarah dingin. Semoga kasus kali ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan. See you in the next case. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih.